Ratusan pasutri mengikuti isbat nikah massal secara gratis. Masyarakat di Kabupaten Bondowoso tidak sedikit akte kelahiran anak yang hanya tercantum nama ibu tanpa nama ayah. Hal tersebut disebabkan kedua orang tua si anak hanya melakukan pernikahan secara siri. Adapun nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat oleh pemerintah di kantor urusan agama. Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Muhlisin Nur menjelaskan, isbat nikah dilakukan sebagai bagian proses verifikasi untuk disesuaikan dengan syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam. Jika tidak sesuai, maka mereka wajib menikah ulang. Pelaksanaan ini dilaksanakan harus ada syarat dan ketentuan. Bagi mereka yang terpenuhi syarat dan rukunnya, umpamanya sebelum dilaksanakan diverifikasi dulu gitu. Apakah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam, maka itu akan kami terima. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukun pelaksanaan waktu nikah, ya mau tidak mau kita terima. Karena syarat untuk menikah ada yang harus dipenuhi kan. Umpamanya dalam Islam itu kan ada syarat dan rukun. Rukunnya kan ada mempelai ya. Salah satunya mempelai, kemudian ada wali, ada saksi, ada ijab dan kabul kan. Nah, kalau dari salah satu itu tidak ada, umpamanya tidak ada wali dalam pernikahan mereka yang lalu, maksudnya yang sudah dilaksanakan secara siri, ternyata kemudian mereka ikut dalam pelaksanaan isbat pada hari ini yang mana terlebih dahulu telah diverifikasi, maka mereka tidak bisa karena tidak sesuai dengan rukun Islam gitu. Tidak adanya rukun nikah, tidak adanya wali tadi. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Bondowoso, Tohari Sarjana Agama, menginisiasi sidang isbat nikah massal secara gratis di Aula Gus Dur, Desa Pekuniran, Kecamatan Maisan, Bondowoso, Jawa Timur, pada Rabu 3 November 2021. Melalui anggaran pokok pikiran, Dewan tidak harus disalurkan dalam bentuk infrastruktur. Sebagaimana inovasi yang dilakukan anggota DPRD memfasilitasi buku nikah gratis untuk ratusan pasangan suami istri. Menurut Haji Tohari, bahwa inovasi ini muncul dari banyaknya keluhan masyarakat soal administrasi kependudukan. Salah satunya akte kelahiran anak yang muncul hanya nama ibu yang tidak ada nama ayahnya. Menurut Tohari, bahwa inovasi ini muncul dari banyaknya keluhan masyarakat soal administrasi kependudukan. Salah satunya akte kelahiran anak yang muncul hanya nama ibunya yang tidak ada nama ayahnya, karena bapak dan ibunya tidak melaksanakan pernikahan di KUA. Sementara sidang isbat nikah massal itu bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dispendukcapil Bondowoso. Lanjut Haji Tohari, bahwa mereka berasal dari 10 kecamatan di Kota Tape, hingga total 102 pasangan pasutri yang sudah memenuhi persyaratan mengikuti sidang isbat nikah massal kali ini. Sebetulnya yang mengajukan masih banyak, tapi ini kan tidak semerta-merta, masih ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Kendatinya, antusias warga yang mengikuti kegiatan ini sebagai upaya memberikan akses kemudahan terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu melalui isbat nikah. Ternyata dalam kesempatan tersebut, warga tak hanya dapat buku nikah, tetapi juga mendapatkan KTP dan KK gratis bagi yang belum memiliki. Begini, ini sebenarnya bermula dari beberapa keluhan dari masyarakat tentang pembuatan administrasi kependudukan, terutama ini akte kelahiran anak. Tidak sedikit akte kelahiran anak ini hanya muncul nama ibu, tidak ada nama ayah atau nama bapak di sana. Itu ternyata karena si orang tua, bapak ibu, tidak melaksanakan pernikahan di
KUA. Kalau bahasa di Bondowoso sirri. Nah, hanya melakukan pernikahan sirri. Dan sehingga kalau mereka ingin dicatatkan pernikahannya, maka harus ada isbat nikah di pengadilan agama. Yang ini ada beberapa masyarakat yang enggan melakukan itu, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama karena ketidaktahuan mereka. Kemudian juga kurang paham pentingnya buku nikah. Kemudian yang kedua itu faktor ekonomi, faktor biaya. Kenapa? Karena ke pengadilan tentunya masih ada biaya perkara. Kemudian dia harus bawa saksi, tentunya saksi dia harus ngasih transport, belum lagi transportnya sendiri. Dan sehingga saya berinisiatif untuk membantu mereka itu melalui APBD Kabupaten Bondowoso. Salah satu pokir ya, pokok pikiran yang saya sampaikan di tahun 2020 kemarin diantaranya adalah membiayai isbat nikah untuk masyarakat. Untuk yang tahun ini sebenarnya awal saya siapkan lumayan banyak, sebanyak 650 juta. Tapi mungkin mohon maaf saya sosialisasi mungkin kurang karena masyarakat banyak tidak tahu. Ini ternyata insya Allah baru bisa terserap hanya 150 juta. Nah kemudian ini nanti insya Allah ke depan ternyata setelah pelaksanaan hari ini, ternyata mulai 2 hari yang lalu sudah banyak yang kontak saya, kontak teman-teman, banyak yang kontak para mutin. Ternyata masih banyak yang ingin mengikuti sekarang. Ya padahal sekarang kan tidak serta-merta. Kita harus ada koordinasi dulu dengan pengadilan agama, karena pengadilan agama ini begitu mendaftar sekarang, maka insya Allah sekitar 18 hari lagi ini baru dijadwal. Sehingga insya Allah nanti di tahun 2022 saya akan melaksanakan lagi seperti ini.